Nggak cukup jari jemari ini untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwah fillah rahimakumullah, ketika kita sudah tahu nikmat itu begitu banyak, ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, segeralah bertobat kepada Allah. Karena ngitung udah nggak bisa, kok kita tambah dengan maksiat, kan kurang ajar kasar gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali memberikan kita kesempatan hingga alhamdulillah kita bisa kembali yakni safar setelah 1 tahun lamanya kita tidak safar, dan kembali juga kita safar ke Balangan alhamdulillah ke tempatnya Ustaz Al-Fadhil Febriansyah Reza hafizahullah taala. Dan semoga kondisi makin membaik hingga kemudian yakni dakwah seperti biasa bisa kita jalankan kembali, tidak cuma di kota-kota kita sendiri, tapi juga bisa kemudian bersilaturahim kepada banyak kaum muslimin di kota-kota yang lain, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Tapi untuk sementara itu maka selalu ikuti anjuran dari para ahli agar kemudian semua kita yakni terjaga dari wabah ini, dan ini diantara bentuk tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu tawakal itu adalah tujuan akhir dari sebuah usaha. Jadi tawakal itu adalah tujuan akhir sebuah usaha. Artinya Anda berusaha dulu, kita berusaha dulu dengan melakukan, sebagian orang menyebutkannya dengan 3M, ada yang 4M, ada yang 5M. Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, mengurangi apa lagi tuh? Makan enak, itu bukan mengurangi makan enak ya, makan enak itu adalah di antara obat COVID ya. Jadi pagi ketupat kandangan, siang beli bis, kemudian malam kambing. Anda lakukan itu setiap hari, masya Allah, kolesterol mantap. Ikhwah fillah rahimakumullah, alhamdulillah kita diberikan kesehatan juga. Tadi yang pertama juga waktu luang, dan subhanallah sejak kita di rumah pun kita tahu kita akan makan apa nanti. Ya, ini 3 inti nikmat dunia. Bangun pagi sehat, bahkan kita pergi tadi jam 4 ya. Subhanallah. Jadi Balangan ini sangat jauh. Balangan ini seperti Solo Jakarta, 12 jam. Pergi jam 4 subuh sampai sini hampir maghrib. Jauh sekali Balangan ini, subhanallah. Kemana aja gerang tadi piana. Ikhwah fillah rahimakumullah, bangun pagi sehat, kondisi kita aman, dan kita punya makanan hari itu. Bahkan dari hari sebelumnya kita sudah setting makan apa itu. Pagi biar aja ada di sini, karena siang ulun yang usul di sini, malam jelas sama sesuatu. Kata Nabi Muhammad SAW, "Faka'annama hizat lahud dunya." Barang siapa yang bangun di pagi hari badannya sehat, keluarganya aman, dan dia memiliki makanan untuk hari itu,
maka seakan-akan dia diliputi oleh dunia dan seisinya, dan kita sedang mendapatkan nikmat itu. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat. Ikhwah fillah rahimakumullah. Satu tema kecil berkaitan dengan kuliah 7 menit ini adalah berkaitan dengan bagaimana cara kita bersyukur. Ikhwah fillah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita kenikmatan itu lebih daripada makhluk yang lain. Di banyak ayat Allah menyebutkan walaqad karramna bani Adam. Di hadits-hadits kursi Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan juga bani Adam. Allah panggil langsung kita dalam firman-firman-Nya dalam hadits kursi dan ayat Al-Qur'an, dan kami telah muliakan anak Adam. Kenapa? Karena kenikmatan yang Allah berikan kepada kita lebih dibandingkan makhluk yang lain. Oke, kembali. Nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita itu lebih daripada makhluk yang lain. Makanya Allah muliakan kita. Makanya Allah panggil kita langsung di firman-firman-Nya dalam hadits-hadits qudsi. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah. Maka ketika kita tahu bahwasanya nikmat yang diberikan kepada kita sangatlah banyak, kewajiban kita adalah bersyukur. Cuman menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat banyak itu kita nggak mampu kan? Allah sudah sebutkan itu, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak pernah bisa itu, nggak bisa. Tapi nikmat Allah sangat banyak. Kata para ulama, di antaranya perkataan Imam Ibnu Katsir untuk tafsir ayat ini, jangankan menghitung. Terkadang sebagian kita menambahkannya dengan dosa. Sudahlah nggak bisa menghitungnya, terkadang kita tambah dengan bermaksiat kepadanya. Tapi coba, tetap kita dikasih. Nikmat itu apa sih? Kullul khairil ladzi yasiru ilal mar'i fi dinihi wa dunyah. Definisi nikmat itu semua kebaikan yang sampai pada diri seseorang berkaitan dengan urusan agamanya ataupun urusan duniawinya. Ini kayak kita sekarang, alhamdulillah, insya Allah, ketika ringan menjalankan sholat berjamaah, ringan melangkahkan kaki ke masjid sholat berjamaah, itu nikmat dalam urusan agama. Ya, ini diantara makna kelapangan hati dan jiwa. Nikmat dari Allah, lapangnya hati dan jiwa. Tentunya Allah sebutkan kala itu untuk Nabi Muhammad SAW, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan untuk Wahai Muhammad dada? Kata Syekh Utsaimin, di antara maknanya lapang hati ini untuk menjalankan ketaatan. Lapang hati ini untuk menjalankan ketaatan. Ringan kaki ini melangkahkan untuk melangkahkannya ke masjid. Dan makna terbaliknya adalah juga gampang meninggalkan maksiat. Itu nikmat yang luar biasa dalam urusan agama. Nah, di luar itu maka urusan dunia begitu banyak. Contoh 3 yang tadi: kesehatan, keamanan, makanan. Banyak di antara kita alhamdulillah punya pasangan, alhamdulillah punya keturunan, alhamdulillah punya pekerjaan, alhamdulillah pekerjaannya pun subhanallah mendatangkan harta yang sangat banyak misalnya. Nggak cukup jari jemari ini untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwah fillah rahimakumullah, ketika kita sudah tahu nikmat itu begitu banyak, ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, segeralah bertobat kepada Allah.
Karena ngitung udah nggak bisa, kok kita tambah dengan maksiat, kan kurang ajar kasar gitu. Tapi itulah kita ya, kita selalu berbuat salah. Tapi sebaik-baik orang yang selalu berbuat salah adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bertobat. Dan salat ini di antara cara kita untuk melakukan itu. Kita yang butuh dengan salat ini, kita yang perlu dengan salat ini. Karena itulah momen kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di sela-selanya kita bermaksiat begitu banyak. Kayak kejadian simpel di rumah Ustaz Saleh tadi. Itu harusnya jadi renungan. Apa itu? Banter prosok. Anda kira itu bukan teguran? Oh, sangat mungkin itu teguran tapi kecil. Apa? Banter prosok. Bisa jadi tidak tentu kemudian karena teman-teman yang di mobil jenazah yang berdosa, bisa jadi di mobil yang lain. Di sela-sela itu kita melakukan dosa, Allah tegur sedikit. Ikhwah fillah rahimakumullah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk semua kita kalau bersyukur mesti ditambah. Dan Allah, kita tahu Allah tidak pernah ingkar janji. Maka berikut ini ikhwah fillah rahimakumullah, beberapa cara yang bisa kita lakukan dalam praktek kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ikhwah, bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu sifat orang-orang yang beriman. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dia mesti bersyukur. Nah, caranya berikut. Satu, tentunya adalah syukur yang muncul dari dalam hati. Dan tiga kisi ini di antara keterangan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Syukur itu ada tiga kisi. Syukur dengan hati. Artinya kita meyakini bahwasanya tidaklah kita dapatkan semua kenikmatan ini kecuali Allah lah yang maha memberikannya. Makanya salah satu di antara nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakur, ay katsirus syukr, banyak memberikan kenikmatan. Itu sudah nama Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah pasti mengandung sifatnya. Allah punya nama Asy-Syakur, mesti sifatnya ya betul-betul memberikan jor-joran luar biasa. Ikhwah fillah, jangankan kita kaum muslimin, semua makhluk kan Allah kasih. Jinnya, manusianya, binatangnya, Allah kasih semua rizki. Dan Allah pelihara semuanya, tapi secara umumnya Allah berikan mereka ilmunya. Dengan ilmu tersebut mereka bisa mengais rizkinya masing-masing. Jin bagaimana, binatang bagaimana, manusia bagaimana, umum. Tapi untuk orang-orang yang beriman beda. Digiringnya kita selalu kepada kebaikan, dijauhkannya kita selalu dari keburukan, itu di antara pemeliharaan Allah yang khusus untuk orang-orang yang beriman. Maka di antara sifat orang yang beriman selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, dengan hatinya yakin ini dari Allah. Betul, Anda melakukan sebab-sebabnya. Ketika Anda mendapatkan harta, Anda mengais rezeki Allah, kemudian Anda mendapatkan harta. Betul, Anda menjalankan sebab-sebabnya, tapi Allah yang ngasih itu. Agar kemudian kita tidak congkak, agar kemudian kita tidak sombong bahwasanya semua yang saya miliki ini karena memang jerih payah saya sendiri, karena memang saya jago, karena memang saya. No, Allah yang kasih untuk Anda. Anda hanya menjalani, Anda hanya menapaki jalan. Yakini dalam hati, ini semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit di antara kita, bahkan mungkin insyaallah rata-rata kita, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu luar biasa, apalagi dalam urusan agama. Ikhwah, ada orang itu untuk menjalankan ketaatan beratnya minta ampun. Kenapa? Karena terbalik atau makna terbalik dari ayat pertama surah Al-Insyirah. Hatinya nggak dibikin lapang sama Allah. Berat dia menjalankan ketaatan, berat dia menjalankan perintah
berat dia meninggalkan kemaksiatan. Di sisi lain orang-orang yang beriman, ketaatan bismillah, kemaksiatan ringan semuanya. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Dengan lisan. Yang namanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala enggak mesti dengan perkataan alhamdulillah bi nikmati tatimmus shalihat. Enggak, kata para ulama, zikir. Rata-rata zikir. Rata-rata doa. Ketika Anda memanjatkannya, itu bukti Anda bersyukur dengan lisan. Betapa banyak zikir itu, betapa banyak doa itu diawali dengan puji-pujian kepada Allah. Itu bukti Anda bersyukur kepada Allah. Harusnya ketika kita melakukan puji-pujian, ya itulah kewajiban kita sebagai seorang hamba. Enggak tuh. Puji-pujian itu kita sebutkan dapat pahala yang lain lagi. Bayangin. Pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Contoh kayak misalnya zikir yang disebutkan dengan istilah dengan sirah atau dengan redaksi subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Maha suci Allah, terpuji Allah, Maha suci Allah yang maha agung. Kata Nabi Muhammad SAW, kalimatani khafifatani 'ala lisan thaqilatani fil mizan subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ada 2 kalimat yang ringan sekali di lisan, gampang maksudnya disebutkan, tapi berat di timbangan. Yaitu adalah sebuah zikir Maha suci Allah subhanallah bihamdi subhanallah. Potongan pertama subhanallah bihamdi di hadis yang lain punya keutamaan yang lain lagi. Tadi keutamaan di akhirat berat, dia akan menjadi pemberat amal kita zikir itu, dan ringan. Antum sebutkan itu 100 kali, nggak sampai 5 menit. Cek aja. Subhanallah. Nggak sampai 5 menit dapat 100. Apalagi potongan pertama doang. Subhanallah bihamdi. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang mengatakan subhanallah wa bihamdi sehari 100 kali, 100 subhanallah bihamdi, yang nggak sampai 5 menit itu tadi. Sehari 100 kali, kata Nabi Muhammad SAW, huttat lahu khatayahu walau kana mithla zabadil bahr. Akan diampuni untuknya dosa-dosanya, walaupun dosa-dosanya sebanyak buih yang ada di lautan. Bayangin. Harusnya kan puji ya puji aja. Lawang kita hamba kok enggak. Ketika Anda memuji dapat pahala yang lain lagi. Karena Allah memang maha pemurah. Jadi bukan cuma perkataan alhamdulillah bi nikmati tatimmus shalihat, kata para ulama, zikir, doa yang Anda sebutkan, yang Anda panjatkan, itu bukti syukur Anda dengan lisan. Anda selalu membasahi lidah Anda, bibir Anda dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kita perhatikan ya teman-teman yang sedang ngaji, ketika olahraga pun misalnya, ketika takjub atau kaget atau apa gitu, yang keluarkan zikir subhanallah, masya Allah, Allahu akbar. Ya, tentunya permainan-permainan yang halal ya, jangan sampai main domino yang keluar zikir ya, berjudi gitu, balak 6 Allahu akbar. Ya enggak kayak gitu ya. Ini biasa kadang-kadang. Antum ngopernya luar biasa, dari pojok ke pojok lagi. Wow, muter bolanya, balik lagi. Subhanallah ya, terbulik bolanya. Arab kan, David Beckham bin galak. Artinya apalagi ketika nyemesnya main pingpong misalnya. Tapi jangan lebay juga. Ya, setiap pukulan kemudian zikir subhanallah, subhanallah. Enggak gitu juga, biasa aja. Di momen yang tepat ya nggak apa-apa. Allahu akbar, watak kipik musuh. Apalagi musuhnya non muslim ya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi zikir dan doa itu diantara bentuk syukur kita dengan lisan. 3. Ini dengan praktek. Bersyukur dengan praktek atau dengan anggota badan. Walaupun lisan itu bagian dari praktek sebenarnya, tapi ini terpisah. Ikhwan, siapapun di antara kita insya Allah pernah ketika mendapatkan berita yang membahagiakan dia sujud syukur. Pernah? Ya, itu praktek. Terlepas dari perdebatan para ulama apakah
harus dalam keadaan suci, apakah harus menghadap kiblat, khilaf lah itu. Orang yang namanya mendapatkan berita gembira itu langsung sujud. Lalu beberapa pemain bola aja setelah ngegolin sujud syukur kok yang muslim. Ikhwah fillah rahimakumullah, itu di antara praktek seorang melakukan sujud syukur. Dua, di antara praktek dan itu bagian dari bersyukur adalah ini. Nikmat-nikmat yang kita dapatkan kita gunakan untuk ketaatan. Nikmat-nikmat yang kita dapatkan kita gunakan untuk menghindari kemaksiatan. Ini yang paling inti. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anggota badannya, dia praktekkan dengan anggota badannya. Semua nikmat yang Allah berikan kepadanya dia gunakan untuk menopang ketaatan dia kepada Allah. Sepeda yang dia miliki, sepeda motor yang dia miliki, mobil yang dia miliki, semua digunakan untuk menunjang kemudahannya menjalankan ibadah. Makanya pemirsa, ikhwah, orang kalau misalnya punya cara pandang seperti ini dalam bersyukur, segala sesuatu yang dimiliki, termasuk gadget di antaranya, mesti dia akan gunakan hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah karena ia adalah nikmat. Di antara cara dia mensyukuri nikmat tersebut, saya akan maksimalkan gadget ini hanya untuk pahala. Tidak memposting kecuali yang baik, tidak komen kecuali yang baik, tidak membaca kecuali yang baik, tidak nonton kecuali yang baik, baik. Kemudian, ini juga penting pemirsa. Ikhwan. Di antara praktek syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat yang kita dapatkan tadi bukan cuma menggiring kita kepada ketaatan, menjauhkan kita kepada dari maksiatan, kita berbagi. Nikmat yang kita dapatkan itu kita berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Itu bukti Anda syukur, Anda berbagi. Enggak mesti banyak, tapi rutin. Itu mungkin kita katakan misalnya memasukkan infak ke kotak amal, mungkin seminggu sekali lah kita, tapi rutin. Enggak mesti ratusan ribu, 5.000 perak juga nggak apa-apa, tapi rutin. Itu nanti akan menjadi gunung, disebutkan dalam sebuah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kita dapatkan dari nikmat Allah, berbagilah. Itu bukti Anda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, di antara praktek bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah, dan ini berkaitan dengan praktek, adalah membicarakannya. Itulah di antara yang dimaksudkan at-tahadduts bin ni'mah, menceritakan kenikmatan. Tapi kata para ulama, ini perlu perhatian yang sangat dari kita semuanya yang mendapatkan nikmat, melihat situasi dan kondisi. Kepada siapa nikmat itu kita ceritakan? Apakah kita menceritakan ini kepada orang-orang, teman-teman, komunitas yang kita tahu mereka aman mendengarkan berita bahagia itu, atau tidak? Ketika Anda sudah menghitungnya bahwasanya ini kalau saya ceritakan, saya barusan dapat nikmat, saya keterima S2, ini teman-teman insya Allah nggak pada iri, ceritakan. Tapi kalau Anda sudah menimbang bahwasanya kalau saya ceritakan salah satu nikmat saya ini, tapi mungkin nanti ada yang iri, ada yang nggak salah. Nah, di saat itulah Anda tidak menceritakan. Di antara makna at-tahadduts bin ni'mah juga kata para ulama adalah menggunakan nikmat itu pada diri kita. Kita nggak ngomong, tapi kita memakainya. Itu bukti Anda menceritakan nikmat dengan tidak berlebih-lebihan, dengan tidak merendahkan orang. Anda mampu beli pakaian bagus, monggo. Anda mampu beli mobil bagus, silakan. Sepeda motor bagus, silakan. Arloji, terserah.
lowong harta juga selain dari Allah pastinya. Anda ingin menikmatinya, monggo, tapi ingat jangan berlebihan. Dua, jangan menyebabkan Anda kemudian meremehkan orang lain. No, memang Anda nggak ngomong, alhamdulillah tadi saya bisa beli sepeda motor A. Anda memang nggak ngomong, tapi ketika Anda menggunakannya, itu bukti Anda ingin menceritakan Anda dapat nikmat. Tanpa berlebihan, tanpa merendahkan orang. Karena bisa jadi orang mungkin sepeda motornya tidak lebih bagus daripada Anda, orang mobilnya tidak lebih bagus daripada Anda. Nikmati, no problem. Itu bukti kita mensyukuri nikmat. Jangan berlebihan dan jangan membuat Anda meremehkan orang lain. Inilah cara-cara bersyukur akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, ikhwah fillah rahimakumullah, dan bermanfaat salam khilaful ulama. Semoga kita selalu menjadi hamba Allah yang bersyukur, amin ya rabbal alamin. Karena insyaallah kita bagian dari orang-orang yang beriman, dan sifat orang yang beriman selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.